Gus, apa hukumnya bekerja di bank? Saya dulu bekerja di bank, karena ada orang mengatakan hukum bekerja di bank itu haram, saya keluar. Dan sekarang saya menjadi pengangguran, keluarga saya lontang-lantung. Tak jawab, kui goblokmu. Nah, kalau antum bekerja di perusahaan riba, antum mengatakan bagaimana dengan anak dan istri anak? Subhanallah. Rizki itu sudah ditentukan sebelum engkau keluar dari perut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada seorang Gus ya, itu mengatakan bahwa dirinya itu pernah ditanya oleh jamaahnya, karena jamaahnya tersebut itu dahulunya bekerja di bank. Kemudian jamaah tersebut itu mendengarkan ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa bekerja di bank itu hukumnya haram. Kemudian bertanya kepada Gus Miftah, Gus, sekarang saya ini keluar dari pekerjaan bank, dan akhirnya keluarga saya ini luntang-lantung, dan saya pengangguran. Maka Gus Miftah mengatakan, kamu itu bodoh. Kenapa kamu sudah bekerja di bank, kemudian kamu itu keluar? Kamu itu terprovokasi oleh ustadz yang mengatakan kerja di bank itu haram. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi saya lebih lengkapnya, saya akan tampilkan video tersebut. Nah teman-teman, mari kita simak videonya ya. Saya pernah juga dapat pertanyaan begini Pak Andoko. Gus, apa hukumnya bekerja di bank? Saya dulu bekerja di bank, karena ada orang mengatakan hukum bekerja di bank itu haram, saya keluar. Dan sekarang saya menjadi pengangguran, keluarga saya lontang-lantung. Tak jawab, kui goblokmu. Nah, ya. Ngopo wis duwe pekerjaan kok dadak metu gara-gara terprovokasi, bekerja di bank itu hukumnya haram. Kalau Anda mengharamkan bank, kamu transaksi ya jangan pakai uang, karena uang itu produk bank. Berarti kalau kamu membeli sesuatu, Bu, jangan menggunakan uang tapi barter. Aku tuku jilbabmu tak bayar nganggo kacamataku, kowe tuku kacamataku mau bayar karo sempakmu, kuwi jenenge barter. Jadi angsal apa mboten Gus kerja ning bank? Oleh. Nah teman-teman, itulah ya jawabannya dari Gus Miftah tentang hukum bekerja di bank itu boleh ya, bank riba itu boleh ya, kata Gus Miftah. Dan jawabannya ini ngawur ya teman-teman ya. Masa transaksi dengan uang ini tidak boleh ya? Ya tetap boleh ya teman-teman ya. Kita transfer aja melalui bank boleh ya. Ada yang dibolehkan itu di dalam bank itu, bukan semuanya itu haram ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian ada satu hadis yang sahih dari Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW itu melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan orang lain, yaitu keluarga, dari hasil riba. Kemudian orang yang menulis transaksi riba, dan dua orang yang menjadi saksi riba. Kemudian beliau, Nabi SAW mengatakan mereka itu sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah teman-teman, sudah jelas tentang hadis ini ya, yaitu hukum bekerja di bank riba ya, hukumnya jelas haram. Jadi lebih lengkapnya lagi ya teman-teman, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah ini. Dan ini adalah penjelasan yang sangat detail sekali dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihat Ustadz. Saat ini anak bekerja di perusahaan ribawi. Alhamdulillah semenjak belajar agama, saya jadi tahu apa itu hukum riba dan serta dosanya. Pertanyaannya, kalau misalkan saya berhenti bekerja, bukankah justru nanti bakal menzalimi istri dan anak karena tidak menafkahi? Kira-kira bagaimana sikap Anda, Ustaz? Nah ini ya, dengarkan ya teman-teman ya. Iya. Berkaitan dengan riba ya. Di antara yang menyebabkan negeri tidak madani, tidak barokah, itu riba. Apa buktinya? Antum baca nanti pulang dari sini surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, di mana Allah
mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Ini ayat turun setelah para sahabat masuk Islam di Madinah. Mereka dulu banyak melakukan riba, bahkan paman Nabi itu pelaku riba. Abbas bin Abdul Muttalib itu pelaku riba. Nabi menyebutkan nama Abbas secara jelas. Pertama, riba yang aku haramkan adalah, yang aku letakkan, ribanya pamanku. Ini agama bukan agama kelompok, bukan agama semua. Pamanku pelaku riba, nggak boleh lagi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba kalau kalian beriman. Allah katakan kalau kalian beriman, artinya yang dihidupkan itu iman. Bukan karena kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih enak untuk anak istri kalian, kemudian kita berhenti riba. Bagaimana dengan wanita-wanita yang jadi pelacur? Dia mengatakan, Ustaz, kalau anak berhenti jadi pelacur, anak-anak anak makan apa? Dia berpikir, ini kan sudah profesi anak, Ustaz, dan anak tidak ganggu orang kok. Subhanallah. Ada pemikiran seperti ini, padahal Allah mengatakan fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasul, maka umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Kalau negeri sudah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya, hancur itu negeri. Ketika mereka tidak mau berhenti dari riba. Kenapa sih harus riba, jemaah? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ustaz, nggak ada kerjaan lain. Kata siapa? Banyak kerjaan yang halal. Dan umat Islam ini jumlahnya mayoritas, dan dia bisa menekan supaya usaha-usaha itu tidak ada riba. Bisa. Karena kita yang banyak. Kenapa sekarang muncul bank syariat? Karena umat Islam menuntut harus ada bank syariat. Kenapa semua bank konvensional buka cabang syariat? Karena kita yang nuntut, minta supaya ada bank syariat. Artinya seorang muslim ketika meninggalkan riba, mau tidak mau perusahaan itu akan berpikir. Karena selama ini yang nabung di tempat dia, yang pinjam sama dia muslim, gimana saya memberikan kepada mereka sistem yang islami yang bisa mereka terima. Orang yang menyimpan duit di bank dapat nggak dosanya riba? Rizki itu sudah ditentukan sebelum kau keluar dari perut ibu. Tinggal kau cari yang halal. Ada yang halal, ada yang haram. Ustadz, kata sebagian ustadz nggak apa-apa. Ya kalau antum mau kata sebagian ustadz, fadhol. Yang jelas Allah mengumumkan perang, dan terbukti orang-orang yang melakukan riba nggak barokah hidup. Ada seorang general manajernya Hilton Mekah. Namanya Ibrahim Al-Fatih. Anak ingat, anak ngobrol sama dia langsung, dia cerita. Anak dulu kuliah di Amerika. Tapi alhamdulillah Allah jaga anak ketika itu, karena kita punya komunitas muslim yang kuat, sehingga kita tidak macam-macam. Pulang dari Amerika, dia kerja di bank konvensional. Di Saudi ada bank konvensional. Dia kerja di bank, gajinya 11.000 real. 11.000 real itu gajinya jamaah kira-kira 40 jutaan sekarang. 40 juta gaji sebulan dia. Suatu hari pamannya datang, adik ibunya datang lagi mau makan di tempat dia, cerita macam-macam tentang kesuksesan dia, duitnya banyak. Ditanya sama pamannya, kok kerja di mana? Oh, alhamdulillah paman, aku kerja di bank, kata dia. Bersyukur dia, bangga karena gitu gajinya ya, banyak. teman-teman ya. Pas waktu makan malam, pamannya nggak mau makan. Pamannya nggak mau makan. Aduh, aku udah kenyang, kata dia. Paman, kenapa kau nggak mau makan? Aku panggilkan ibu, panggil ibunya. Bu, ini paman nggak mau makan. Kau kenapa nggak mau makan? Kata dia. Aku udah kenyang. Enggak, kau bohong. Bohong ya. Kenapa kau pamannya nggak makan? Iya, anakmu dapat gaji dari riba. Allah Akbar ya, dari riba. Aku takut mau makan. Apa kata ibunya? Nak, besok kau resign. Wah, insya Allah. Ibunya, nak, kau besok resign. Kata si anak sebenarnya, aduh, nggak kepingin resign, fulusnya banyak kan. Fulusnya banyak. Akhirnya dia resign karena taat kepada ibunya. Daftar dia ke Hotel Hilton, jadi resepsionis.
Dari jabatan atas jadi resepsionis, gajinya 4.000 real karena orang Arab gajinya tinggi. 4.000 real. 4.000 real. Dia cerita, subhanallah. 40.000 real, 4.000 real ana bisa nabung. 11.000 real habis. Masya Allah ya teman-teman ya. Dengan gaji 4.000 real ya, orang tersebut itu bisa menabung. Tapi ketika ya orang tersebut itu gaji 11.000 real ya, dengan bekerja berpenghasilan bekerja di bank ya, bank riba, tidak pernah menyimpan uang. Nah, disinilah ya teman-teman ya, letak keberkahannya kalau bekerja yang tidak ada unsur riba. Jadi Masya Allah ya teman-teman, kalau kita meninggalkan ya pekerjaan-pekerjaan yang haram ya, seperti bekerja di bank riba, maka Allah akan beri ganti yang lebih baik. Semisal seperti yang diceritakan Ustadz Dr. Syafiq tadi ya, yaitu bekerja di hotel tadi itu ya. Dengan gaji 4.000 rial, Masya Allah berkah, bisa nyimpen uang ya. Masya Allah. Mari kita lanjutkan ya teman-teman. Kenapa nggak barokah? Ini akhirnya ibadah juga nggak bisa khusyuk macam-macam jamaah. Dalam Islam itu ada sistem yang menyelamatkan semuanya, yang makmur insya Allah. Hidup itu apabila kita terhindar dari riba. Antum kalau urusan anak istri antum keluar resign, antum ya Allah, kau perintahkan aku keluar ya. Dan kau yang nanggung rizkinya mereka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar, pasti jamaah. Kalau kita bicara sama Allah, bicara pasti hukumnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustaz, tapi ana sampai sekarang belum dapat jalan keluar. Berarti kau belum maksimal bertakwa kepada Allah. Karena janji Allah tidak pernah luput jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan yang sejuk dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalam MA, yaitu tentang terkait masalah hukum bekerja di bank riba. Masya Allah ya teman-teman ya, jawaban yang tanpa menyinggung ya orang lain. Namun inilah jawaban yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin yang masih bekerja di bank riba. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi berhati-hati ya tentang masalah riba ini, karena Allah akan mengumumkan perang ya. Subhanallah ya teman-teman ya. Jika Allah sudah mengumumkan perang ya, bagaimana kita? Tidak akan mampu untuk melawannya. Kemudian perintah selanjutnya adalah untuk meninggalkan sisa riba. Kemudian dalam ayat disebutkan Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman." Surat Al-Baqarah ayat 278. Kemudian ini adalah ancaman dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu tentang para pemakan riba ataupun rentenir ya, diancam akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Maka jika kamu tidak mengerjakan ataupun meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Surat Al-Baqarah ayat 279. Maksud ayat ini, jika tetap seseorang itu mengambil riba, maka Allah akan mengancam ataupun mengumumkan perang ya kepada pelaku riba ini. Namun jika mereka itu bertaubat ya, maka harta pokoknya saja yang diambil, tambahan riba tidak boleh diambil ya. Jadi teman-teman, saya akan bacakan tentang hadisnya, yaitu keadaan pelaku riba kelak di neraka. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya, lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Kemudian aku berkata kepada keduanya, 'Apa yang sedang mereka lakukan berdua?' Mereka berdua berkata kepadaku, 'Berangkatlah, berangkatlah,' maka kami pun berangkat." Kemudian dalam lanjutan hadis disebutkan,
Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 7047. Nah, teman-teman, ngeri sekali ya. Ketika seseorang itu melakukan riba ketika di dunia, maka di neraka kelak akan disuapi oleh batu ya. Ngeri banget ya teman-teman ya tentang masalah riba ini. Maka dari itu ya teman-teman yang masih bekerja di bank riba ya bisa tinggalkan ya. Semoga Allah gantikan pekerjaan yang lebih baik. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.